seorang anak seharusnya diisi dengan keceriaan dan mimpi. Namun, sebuah kisah memilukan terungkap di Wonogiri pada hari-hari terakhir ini, yaitu seorang anak SD harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu hamil di luar nikah. Mengetahui kabar ini, Azalea Putri Utami, yaitu anggota DPRD Wonogiri, langsung turun tangan. Ia datang bukan hanya sebagai pejabat, melainkan sebagai sahabat untuk memberikan dukungan moral dan memastikan kondisi anak kecil tersebut. Azalea memberikan edukasi tentang kesehatan, kehamilan, dan juga menanyakan kondisi mental sang anak yang mengaku merasa takut dan juga sedih. Azalea juga meyakinkan anak tersebut bahwa dunianya itu tidak berakhir. Ia memberikan motivasi agar anak tersebut tetap sekolah, mengejar cita-cita, dan juga meraih masa depan yang lebih baik. Dengan penuh kasih, Azalea menekankan bahwa dia dan banyak pihak lain peduli dan akan memastikan anak tersebut mendapatkan hak-haknya. Dengan tulus, Azalea memberikan harapan baru. Ia menunjukkan bahwa di tengah kesulitan masih ada kepedulian dan juga kesempatan untuk melanjutkan hidup. Ini merupakan salah satu dari banyaknya kasus atau berita di mana anak sekolah yang hamil di luar nikah. Kasus kehamilan yang menimpa siswa SD di Wonogiri ini memang sangat memprihatinkan dan juga meresahkan, terutama bagi para pendidik dan juga konselor di sekolah. Kejadian ini bukan hanya sekedar berita saja, melainkan cerminan dari kondisi sosial yang sangat kompleks dan juga mendesak untuk ditangani. Saya melihat kasus ini dari beberapa sudut pandang kritis. Yang pertama, kasus ini menunjukkan adanya kegagalan sistem perlindungan anak di lingkungan terdekatnya. Bagaimana mungkin seorang anak seusia itu bisa sampai mengalami hal tragis seperti ini tanpa adanya yang menyadari lebih awal? Ini bisa jadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, minimnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, atau bahkan adanya kerentanan sosial dan ekonomi yang membuat anak menjadi korban. Kasus ini menjadi lonceng peringatan keras bagi kita semua, terutama di lingkungan pendidikan. Sudah saatnya sekolah tidak lagi hanya fokus pada kurikulum akademis saja, tetapi juga mengintensifkan program bimbingan dan juga konseling yang berfokus pada edukasi seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak dini. Ini bukan hanya tentang biologi, tetapi juga tentang mengajarkan batasan diri, cara berinteraksi yang sehat, dan juga bagaimana mengenali serta melaporkan perilaku yang tidak pantas. Peran guru BK perlu bekerja sama lebih erat dengan orang tua dan juga pihak terkait, seperti dinas sosial ataupun puskesmas, untuk menciptakan jejaring pengaman yang lebih kuat bagi anak-anak. Tujuannya adalah agar kasus serupa tidak lagi terjadi, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan masa kecil yang penuh keceriaan dan mimpi, bukan trauma dan juga air mata. Saya memilih pendekatan preventif untuk kasus kehamilan pada anak usia sekolah ini sebagai langkah yang krusial dan juga jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada penanganan krisis. Mengapa demikian? Karena saya melihat masalah ini itu sebagai puncak gunung es yang sudah lama terbentuk, di mana pendekatan krisis seperti yang dialami oleh anak di Wonogiri ini hanya dapat menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Sementara itu, pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah agar masalah itu terjadi gitu. Nah, mengapa gitu pendekatan preventif ini lebih tepat? Karena menurut saya pendekatan preventif ini memiliki beberapa keunggulan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari
yaitu pencegahan adalah tanggung jawab kolektif. Dengan pendekatan ini, kita itu tidak hanya melibatkan sekolah, tapi juga orang tua, komunitas, dan pihak berwenang. Dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sensitif ini. Dengan demikian, semua pihak itu bisa bekerja sama untuk menciptakan jaring pengaman yang kuat bagi anak-anak kita. Yang keempat, menghemat sumber daya dan juga mengurangi trauma. Nah, penanganan krisis seperti yang dialami oleh siswi SD tersebut memerlukan sumber daya yang sangat besar, baik secara finansial maupun emosional. Anak menjadi korban akan mengalami trauma yang mendalam yang mungkin akan membekas seumur hidup. Dengan melakukan pencegahan, kita itu tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi yang terpenting kita melindungi anak-anak dari penderitaan yang tidak seharusnya mereka alami. Yang pada akhirnya, saya yakin bahwa menjaga keceriaan dan mimpi anak-anak adalah tugas dari kita semua. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan bahwa mereka tidak pernah harus menghadapi kenyataan pahit seperti yang dialami oleh anak malang di Wonogiri tersebut. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kemudian, langkah-langkah penanganannya yang harus kita mulai dari hulu terlebih dahulu, yaitu dengan membangun fondasi yang kuat bagi para siswa. Dimana langkah-langkah penanganan dengan pendekatan preventif, yang pertama ada edukasi komprehensif dan juga terstruktur. Nah, ini adalah langkah pertama dan yang paling penting. Program edukasi ini tidak hanya atau tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah, di mana edukasi ini mencakup yang pertama, pendidikan seksual usia dini. Nah, ini memberikan pengetahuan yang sesuai dengan usia mereka tentang anatomi tubuh, perubahan fisik, dan juga fungsi reproduksi. Ini akan membantu anak untuk memahami diri mereka sendiri dan tidak lagi menganggap topik ini tuh sebagai hal yang tabu dan juga memalukan. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter dan batasan diri. Nah, ini mengajarkan siswa tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk berkata tidak pada hal yang tidak diinginkan dan membantu mereka untuk mengenali batasan dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga, peningkatan keterampilan komunikasi. Nah, di sini kita itu akan melatih siswa untuk bisa berkomunikasi secara asertif, terutama dalam situasi yang berpotensi untuk membahayakan. Nah, ini tuh termasuk mengajarkan mereka cara untuk mencari bantuan dan melaporkan jika ada orang dewasa yang berperilaku tidak pantas. Kemudian yang keempat, keterlibatan aktif dari orang tua dan juga komunitas. Nah, jadi sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri, yaitu dengan melakukan atau mengadakan seperti lokakarya dan seminar rutin gitu untuk orang tua gitu, dan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi terbuka dengan anak-anak dan juga bagaimana cara mendeteksi tanda-tanda bahaya. Nah, selain itu, kita juga akan berkoordinasi gitu dengan pihak terkait seperti puskesmas dan juga dinas sosial untuk membentuk jaringan dukungan yang solid. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan terbuka. Siswa kan perlu gitu untuk merasa aman untuk berbicara. Nah, di sini kita itu akan memastikan bahwa ada sistem pelaporan yang jelas dan juga rahasia, di mana siswa ini bisa melapor masalah tanpa rasa takut ataupun malu. Guru juga dan staf sekolah akan dilatih gitu untuk menjadi pendengar yang empatik dan juga responsif. Kemudian yang terakhir, pendampingan psikologis berkelanjutan. Nah, meskipun ini adalah pendekatan preventif, kita juga akan tetap gitu menyediakan layanan konseling individual dan kelompok untuk siswa yang membutuhkan
baik yang beresiko maupun yang sudah menjadi korban. Nah, ini tuh memastikan bahwa setiap anak itu akan mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan juga emosional. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita tidak hanya menanggapi satu kasus saja, tetapi juga membangun sistem yang sangat kuat untuk melindungi generasi di masa depan dari ancaman yang serupa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.